Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan beberapa soal untuk paling tidak menjadi tabungan kita dalam hal menghadapi di tahun 2022 nanti untuk PKN STAN ataupun yang sejenisnya ya. Oke, kita punya soal. Yang pertama yang ini ya. Jika akar X tambah akar Y sama dengan 11 dan akar X dikurangi akar Y sama dengan 3, pertanyaan sekarang berapa nilai X dikurangi Y? Nah, sebenarnya ini gampang. Gampangnya di mana? Ya, kalau kita ingat tentang sifat-sifat perkalian bentuk akar. Kalau ini kita kalikan, akar X tambah akar Y dikali dengan akar X dikurang akar Y, itu hasilnya yang ini. Ya, cuma biasanya kita dihadapkan pada sebuah persoalan, wah bagaimana kalau bentuk akar, begitu ya, seperti itu. Padahal ini sudah ada kesamaannya bahwa akar X tambah akar Y dikali dengan akar X dikurang akar Y, itu hasilnya adalah X dikurang Y. Nah, kalau masih belum bisa yang memahami ini, ya kita kalikan begini, akar X kali akar X dikali akar Y dikali akar X, ya, akar Y dikali akar Y. Nah, nanti salah satunya akar X Y itu nanti nilainya 0. Sehingga akar X tambah akar Y sendiri kan 11. Ya, sementara akar X dikurang akar Y adalah 3. Kalau begitu berarti 11 dikali 3, kan begitu ya. Ini 11, ini sendiri 11, yang ini sendiri 3. Kalau begitu hasilnya adalah 33. Oke, jadi saya sangat berharap kepada kita semua bahwa jika menghadapi soal yang seperti ini jangan sampai salah ya. Seperti itu. Oke, jelas ya, jelas kelas ya untuk yang soal yang ini, soal yang pertama, ya. Next, untuk soal yang kedua. Soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua, perhatikan yang di sini ya. Kita punya sebuah bilangan antara 5 sampai 7. Ya, ini sering masuk di soal PKN STAN ya. Kemudian dari 4 sampai 6. Berarti ada bilangan dari 5 tidak sama dengan 5 dan tidak sama dengan 7, tapi ada di antara 5 dengan 7. Oke, kita perhatikan apakah berlaku untuk bagian yang pertama ya. Apakah A, perhatikan di sini. Apakah yang bagian ini X selalu lebih besar dari Y? Ini maksudnya selalu berlaku X lebih besar dari Y. Ternyata yang X ini saya bisa memilih 5,2. Ya di sini. Dan di sini ada 5,3 yang mengakibatkan 5,2 itu kecil dari 5,3. Jadi untuk bagian A itu salah karena tidak selamanya X itu selalu lebih besar dari Y. Ya, walaupun terlihat 5 dengan 7 selalu lebih besar dari 5 dengan 6. Oke. Tetapi ada bilangan-bilangan di antaranya. Nah, saya ini mengambil contoh yang membatalkan perintah atau opsi dari bagian A. Sekarang opsi bagian B. Apakah selalu berlaku X kecil dari Y? Nah, saya bisa mengambil ya bilangan di sini ada 5,3, di sini ada 5,2 yang mengakibatkan 5,3 lebih besar daripada 5,2. Kan gitu ya. Sehingga B juga salah, tidak selamanya berlaku ya. Kadang ia berlaku. Contoh 5,1 lebih kecil dari 5,4, 5,9, tapi tidak semua berlaku. Nah, pernyataan di sini ini harus semua berlaku. Oke. C, berarti B salah ya. C. Apakah X sama dengan Y? Wah, ini lebih mudah lagi, tidak akan pernah sama. Kita mengambil 5 dengan 5,2 dan 5,3 kan tidak sama. Oke? Berarti C juga salah. Selanjutnya D. Apakah D benar? Apakah berlaku X sama dengan Y dikurang 1? Nah, lihat. Pengambilan contoh saya. X itu, ini 4,3 itu sama dengan 5,3 dikurang 1. Ya. 5,3 ini masuk di dalam Y. Ada di sini, ada di 5,3, saya kurang 1. Sementara hasilnya adalah 4,3. 4,3 itu tidak ada di dalam sini. Berarti D juga salah. Kalau begitu bagian E yang benar. X dan Y tidak dapat ditentukan. Rata-rata ya, soal yang seperti ini jawabannya adalah E. Oke? Rata-rata, saya ingatkan rata-rata soal yang demikian ini, itu jawabannya adalah yang E. X dan Y tidak bisa ditentukan.
Seperti itu. Ini saya mengambil beberapa contoh A, B, C, D yang membatalkan semua opsi A, B, C, dan A, B, C, D. Ya. Oke. Oke, lanjut untuk nomor 3. Nah, nomor 3 ya. Nomor 3 di soalnya banyaknya angka 6 pada bilangan 0 sampai dengan 100. Ya, berarti kita menghitung. Bilangan-bilangan angka 6 ya. Oke. Nah, ini ada 6, kan dari 0 sampai 100 ya. Ada 6, ada 16, ada 26, ada 36, ada 46, ada 56, ada 60, ada 61, ada 62, ada 63, ada 64, ada 65, ada 66, ada 67, ada 68, ada 69, ada 76, ya, ada 86, ada 96. Khusus untuk 66 sendiri itu dihitung 1 karena angka 66. Karena kapan saya mengambil salah satunya saya 6 berarti dia masuk di sini. Berarti ini satu bilangan. Ya. Nah, sekarang kita menghitung ada berapa banyak ini bilangan. Ada berapa banyak ini bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 bilangan. Jadi jawabannya adalah 19. Ya. Oke. Jadi soal ini sebenarnya sederhana. Tapi dibutuhkan ketelitian di dalam mengambil kesimpulan langkah apa atau bagaimana maksud dari soal itu. Ya, untuk yang soal ini, untuk soal nomor 3. Ya. Oke, lanjut. Ya, tidak ada pertanyaan ya, lanjut. Untuk bagian nomor 4. Nah, sekarang. Jika diketahui 1/A sama dengan 2/5, maka berapa nilai dari 1 dibagi 2 dikurang A? Nah, sekarang. Di sini soal ini 2,5 ini sedikit menyulitkan. Kalau begitu, ini opsinya. Kalau begitu kita ubah menjadi pecahan biasa. Ya. 1/A sama dengan 5/2. 2,5 kan 5/2 toh? Nah, sekarang kalau kita kalikan ini 1 dikali 2 sama dengan 2, 5 kali A adalah 5A. Kalau begitu A-nya adalah 2/5. Oke. Selanjutnya A ini 2/5 dibawa ke sini. Ya. 1 bagi 2 dikurang A, berarti 1 dibagi 2 sendiri tetap kurang. A-nya adalah 2/5. Ya. Berarti kita samakan penyebutnya. 1 dibagi 2/1 dikurang 2/5. Kita kali silang. 2 kali 5, 10. 1 kali 2 adalah 2. 1 kali 5 adalah 5. Berarti 1 dibagi 10 dikurang 2/5 sama dengan 1 dibagi 8/5. Ini 10 kurang 2 kan 8 ya. Nah, kalau 1 dibagi 8/5 menjadi 5/8. Oke, jelas ya? Ini mudah sih soalnya ini. Mudah sekali soalnya. Oke. Jawabannya adalah 5/8. Oke ya. Lanjut, saya pikir untuk soal ini tidak ada pertanyaan. Ini adalah kepandaian di dalam operasi hitung pecahan. Lanjut ya. Nah, ini saya punya soal. 2A ditambah 3B dikurang 2/7A ditambah 3/5B sama dengan bagaimana? Bagaimana bentuk penyederhanaannya? Ya. Lihat, ini kita satukan. 2A dikurangi 2/7A. Ini sama-sama yang ada A-nya. Tambah 3B tambah 3/5B. Nah, kalau begitu kita samakan penyebutnya. Ya kan 2 itu adalah 14/7. Karena dia penyebut 7 ya, 14/7 ya. Kemudian 3B itu penyebut 5 adalah 15/5. Ya kan? Nah, sekarang karena sudah sama penyebutnya, sama-sama 7, berarti 14 dikurang 2 adalah 12, 12/7A ditambah 18/5B. Nah, di sini tidak ada optionnya. Tidak ada jawaban yang tepat di sini. Ya, tidak bisa juga kemudian 12A ditambah bagian A itu tidak mungkin. 12A dikurang B juga tidak mungkin karena tidak ada kurang di sini. 6/7 A dikurang B juga itu tidak mungkin, ya. 12/35. 12/35 kalau kita pakai per 35 di luar, ya, per 35 di luar tidak mungkin juga. Ya. Oke. Selanjutnya ini juga demikian kurang. Berarti ini kurang. Yang memungkinkan di sini yang tambah. Tetapi ini yang tambah ini juga tidak benar. Oke, sedemikian sehingga untuk soal yang seperti ini itu jawabannya tidak ada. Tidak ada yang dipilih. Oke. Tidak selamanya soal yang diberikan itu ada jawabannya. Di soal PKN STAN juga seperti itu. Oke.
Nah, mungkin ada yang mau bertanya, saya ulangi dari depan ya. Saya ulangi dari depan. Ya, saya ulangi dari depan. Nah, ini tadi optionnya atau tekniknya adalah kita harus mengingat bahwa akar X tambah akar Y dikali dengan akar X dikali akar Y itu sama dengan yang ini. Berarti tinggal 11 dikali 3. Oke. Nah, itu. Jawabannya adalah 11 per 11 kali 3 sama dengan 33. Soal yang kedua, nah ini tadi mengalihkan bagian-bagian yang ada, ya. Mengalihkan bagian-bagian yang ada. Oke. Nah, ini hanya saya memberikan ada beberapa item yang membuat dia sebagian A, bagian B, bagian C, bagian D itu tidak benar atau alias salah, ya. Sehingga jawabannya adalah tidak, X dan Y tidak dapat ditentukan. Dalam hal ini, kalau mendapati soal-soal yang seperti ini, maka umumnya jawabannya adalah bagian E. Lanjut ya. Saya lanjut. Banyaknya bilangan dari 6 sampai 100. Nah, ini didaftarkan. Ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang alfa di sini yang yang bilangan 6-nya. 6 16 26 36 46 56. 60, 61, ya dan seterusnya. Saya pikir tidak ada. Kak, mau Kak bertanya di nomor ini, Kak. Yang nomor ini, ya oke. Bukankah harusnya 20 di sini, Kak? Banyaknya angka 6 karena di 66, Kak, 2 angka 6-nya. Kalau tadi jelas alasannya ya jelas ya. Ini 66 itu satu bilangan sendiri. Satu bilangan yang sendiri. Jawabannya adalah 19. Tersendiri bilangannya nih, karena kapan saya kasih tunggal Ki ini berarti terhitung kini. Toh? Paham ya? Iya, Kak, paham, Kak. Paham. Karena kapan kita pisahkan Ki, anggaplah begini. 66. Kita sebut bilangan apa ya? Kita sebut bilangan apa? Puluhan, Kak. Maksudnya yang begini. Ini 66 ya. Saya pisah 6. Berarti dia kembali ke sini kan? Oh iya, Kak. Diwakili dengan ini. Oke? Iya, Kak. Awalnya saya juga berprinsip demikian, tapi ternyata itu absolutely kepastiannya itu tidak boleh disebut ini sebagai dua bilangan angka 6. Ya. Cuma memang dia terlibat ada dua angka 6 di dalamnya. Oke. Walau di sini juga sangat jeli jawabannya juga ada 20. Ya, oke? Jelas ya? Iya, Kak. Iya, jelas, Kak. Ya, ada yang lain? Karena soal yang untuk hari ini sampai yang tadi itu, ya, ada kadang-kala kita mengeksekusi bagian-bagian yang seperti yang di depan tadi itu banyak soal yang demikian yang muncul di PKN-SAN yang demikian tadi, yang ada yang tadi ini ya, ini banyak soal-soal yang seperti ini, ya. Insya Allah kita akan bertemu di offline ya, karena kita waktu kalian kelas 1 kita sudah pernah juga offline. Insya Allah ada masa kita offline, nanti kita bongkar habis ya. Bagaimana teknik-teknik di dalam menyelesaikan masalah-masalah soal-soal yang berkaitan dengan numerik ya atau bilangan-bilangan. Ya. Nah, ini adalah kepandaian operasional pecahan. Tekniknya mengubah ini menjadi pecahan. Ada teknik yang lain kemungkinan ada, tapi bisa saja kita tersesat ya. Oke. Jelas ya ini? Bagian-bagiannya jelas ya. Ini 1/A ini 5/2 dikali silang ya. Berarti 5A sama dengan 2, A sama dengan 2/5. Sekarang kita masukkan ke sini. Ke sini. 1 dibagi 2 dikurang A, berarti 1/2 dikurang 2/5. 2/5 kan A ya. Oke. Nah, kita samakan penyebab 2 itu adalah 2/1 untuk memudahkan operasi pecahan. Berarti 2 kali 5 10, 1 kali 2 adalah 2, berarti 10 kurang 2. 1 kali 5 5. Oke. Berarti 10 kurang 2 8, berarti 1 bagi 8/5 hasilnya adalah 5/8. Oke. Nah, ini kadang sih ia memang di soal-soal yang muncul itu tidak memberikan jawaban yang mana seharusnya ya. Oke, saya pikir ini juga jelas untuk penjelasannya. Oke, ada sekalian, mungkin nanti hari Rabu kita lagi belajar lagi, ya. Ya kan kita tidak bisa terlalu lama karena banyak juga acara di Ramadan, ya.
Adik-adik juga mau bantu orang tuanya di rumah. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.